Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada sebuah tweet ini ya, atau sekarang dibilang X, bahwa ada sebuah postingan dari Henry Winter. Henry Winter ini merupakan jurnalis ya. Dia sudah menulis banyak hal termasuk juga buku. Dia memiliki kompetensi yang menurut gua juga bagus ya, followernya bahkan di Twitter ataupun di X ini 1,3 juta, jadi sangat banyak sekali. Dan dia sempat menulis sebuah status ataupun postingan yang akan gua artikan ya, bagaimana menurut gua ini menarik untuk dibahas. Langsung saja, ini terkait dengan Ineos, Sir Jim Ratcliffe, lalu keputusan-keputusan yang dilakukan dan pendapatnya terkait dengan hal tersebut pastinya. Langsung saja ya, gue akan artikan. Siapapun yang berpikir bahwa Ineos, Sir Jim Ratcliffe, dan Sir Dave Brailsford adalah masalah di Manchester United, mereka belum memperhatikan bagaimana keluarga Glazer membiarkan klub tersebut merosot sebagai kekuatan sepak bola. Saya belum pernah bertemu dengan petinggi Ineos, tetapi saya telah meliput Glazer sejak pengambil alihan mereka pada tahun 2005. Dan saya tahu mana yang lebih saya percayai dalam arah sepak bola Manchester United. United memiliki struktur sepak bola yang lebih baik saat ini yang diterapkan oleh Ineos. Eksekutif sepak bola baru mereka adalah orang yang berpengalaman seperti Dan Ashworth, bertindak dengan tegas dalam mendapatkan Ruben Amorim dari Sporting untuk untuk bekerja ya dengan pemain Manchester United yang berkinerja buruk. Artinya mungkin memperbaiki kinerja dari para pemain Manchester United yang buruk. Ineos jelas memiliki keraguan pribadi terhadap Erik ten Hag ketika Sir Jim Ratcliffe mengumumkan calon penerusnya pada bulan Juni. Dan ini termasuk Thomas Tuchel. Artinya ketika itu mencari calon pengganti dari Erik ten Hag yang situasinya memang Ineos ini nampak ragu ataupun tidak pasti dengan Erik ten Hag. Ketika hal itu mau tidak mau diketahui publik, Erik ten Hag sebenarnya sudah dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Itu adalah sentuhan yang sebenarnya naif oleh Ineos dalam cara kerja dan juga bagaimana hal tersebut bocor ya ke publik. Tetapi keraguan mereka terhadap Erik ten Hag ini dapat dimengerti. Ineos kemudian mendengarkan dari fans ya, bagaimana pendapat terkait dengan posisi manajer tersebut setelah final Piala FA, dan mereka mempertahankan Erik ten Hag. Mereka bahkan memberi 200 juta pounds untuk dibelanjakan dengan sedikit perbaikan pada tim. Struktur sepak bola yang diterapkan oleh Ineos baru terbentuk pada bulan Juli. Dan Ashworth mulai bekerja sebagai sporting director pada tanggal 1 Juli. Lalu juga Director of Global Talent Christopher Vivell pada tanggal 4 Juli. CEO Omar Berada baru pada tanggal 13 Juli. Tentu saja wajar jika Dan Ashworth dan Berada yang memikirkan masa depan Manchester United ketika mereka sedang gardening leave ya. Namun segala tindakannya baru dimulai pada pertengahan Juli. Ya, ketika mereka sedang gardening leave, baik itu dari Manchester City dan juga Newcastle, mereka sudah ada nih ya, mungkin rencana-rencana apa yang akan dilakukan di Manchester United, tapi pengimplementasiannya baru bisa dimulai pada pertengahan Juli. Jadi sekali lagi, ya mereka juga baru berapa lama ini ya bisa melakukan hal tersebut. Artinya rencana-rencana mereka ini baru bisa dituangkan dalam aksi-aksinya ya. Rencana-rencana tersebut baru bisa diproses dalam tindakan itu baru pada tengah Juli. Manchester United telah membuat struktur yang tepat seperti yang dimiliki oleh klub-klub lainnya yang lebih serius. Dan perlu diingat bahwa struktur sepak bola yang dibentuk oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brailsford ini baru berdiri dan baru berjalan selama 3 bulan. Ketika menjadi lebih jelas bahwa Manchester United terus mengalami kemunduran di bawah Erik ten Hag dan bahwa hasil serta penampilannya tidak dapat diterima, para pengurus ataupun juga eksekutif yang lebih berpengalaman di sepak bola di struktur baru ini mencari pengganti dalam
diri Ruben Amorim. Yang ketika berusia 39 tahun ini memiliki situasi keterampilan komunikasi yang lebih bagus dan juga komitmen terhadap sepak bola dengan energi dan identitas yang tidak bisa ditunjukkan oleh Erik ten Hag. Tentu saja Erik ten Hag juga datang dengan reputasi yang kuat dan tekanan dari pekerjaannya ini sudah terasa sebenarnya di Amerika Serikat ya, di tour yang memenuhi harapan bahkan melemahkan para manajer. Artinya bagaimana pemilik dari Amerika Serikat ini juga sudah memberikan tekanan bahwa ketika tur di Amerika Serikat ya, bagaimana ada harapan di sana dan ada tuntutan, dan ini semakin lama semakin melemahkan posisi manajer tersebut. Sudah terlalu lama dan bahkan sampai tersesat. Erik ten Hag dinilai tidak memiliki struktur sepak bola yang tepat di sekelilingnya untuk mendukung dan membimbingnya. Ruben Amorim dengan asumsi tanggal dan kompensasi sudah beres ya, ini dinilai akan lebih memiliki dukungan karena ketika Erik ten Hag dia kembali lagi sebagai posisi manajer di Manchester United, bagaimana Omar berada, bagaimana Dan Ashworth itu baru bekerja tengah Juli. Jadi ini support ataupun dukungannya, hal-hal yang diinginkan dan lain-lain, mungkin keperluan, jangan cuman hal itu dibebankan ataupun dilihat dari pemain-pemain mana saja yang diinginkan, yang didatangkan, bahwa itu pun juga ternyata tidak 100% didukung ya kan, atau tidak bahasanya bukan didukung, tidak 100% sejalan dengan apa yang diinginkan oleh manajemen. Misalnya Scott McTominay, misalnya Danny Welbeck, dan posisi penyerang ini juga menarik. Bagaimana musim panas ini Danny Welbeck tidak dituruti, musim panas lalu Harry Kane juga tidak dituruti, dan ternyata situasi lini depan Manchester United ini adalah masalah ya dari musim lalu dan juga musim ini. Jadi ini ada hal yang bukan tidak dituruti, kalau menurut gue lebih menilai tidak sejalan mungkin dengan bagaimana manajemen Manchester United, terutama manajemen baru ini melihat situasinya. Kembali lagi ya dari apa yang ditulis. Akan menarik untuk melihat apakah gelar dari Ruben Amorim sebagai head coach atau sebagai manajer, dan berapa besar pengaruhnya terhadap rekrutmen dan berapa besar pengaruhnya sampai dengan formasi 3-4-3 pilihannya. Jadi apakah Ruben Amorim bisa betul-betul memakai 3-4-3 sesuai dengan yang diinginkan, lalu rekrutmen akan seperti apa, posisinya judulnya head coach, tapi bagaimana nih, apakah kaku head coach saja atau akan seperti apa, ini tetap harus menarik untuk disaksikan ya, karena gue sudah pernah bikin perbandingannya. Kontennya hanya untuk khusus member ya, bagaimana posisi manajer dan juga posisi head coach, seperti apa perbedaannya, dan memang lebih detail, lebih spesifik ini ada pada head coach dengan kewenangan yang lebih terbatas. Tapi jangan lupa di situ juga tantangannya, karena tidak bisa berfantasi bahwa skuad Manchester United ini akan dirombak secara besar-besaran apalagi dalam waktu singkat. Menurut gue tidak demikian cara kerjanya, karena ya ini klub sungguhan, klub beneran gitu ya, bukan klub di game ataupun permainan saja, sehingga langkah-langkah yang instan dalam merombak skuad dan lain-lain yang mungkin terbiasa di liga lainnya ya, ini tidak bisa terjadi di Manchester United sih, menurut gue seperti itu. Skuadnya jelas tidak cukup bagus dan Erik ten Hag ikut bertanggung jawab atas hal itu. Rekrutmen harus lebih baik, tidak hanya kemampuan tetapi juga kekuatan karakter. Struktur sepak bola yang baru dibentuk memiliki pengalaman yang cukup untuk meningkatkan keberhasilan Manchester United dalam perekrutan. Ineos pantas mendapatkan kritik ketika Sir Jim Ratcliffe dan yang lain-lainnya tidak membentuk struktur sepak bola dan mengisi kekosongan yang diciptakan secara sembarangan oleh keluarga Glazer. Ineos telah telah menunjuk dengan baik Dan Ashworth dan lain-lain yang juga telah bertindak tegas ya dalam mengejar Ruben Amorim. Dari sini gue melihat bahwa Ruben Amorim ini adalah yang bisa disebut memang orangnya Ineos. Artinya head coach yang betul-betul ditunjuk oleh Ineos secara langsung ya. Sementara Erik ten Hag, dari apa yang ditulis oleh postingan ini dari Henry Winter, bahwa ada kesan ya, memang kalau kita tarik ke belakang apa yang terjadi di bulan Juni-Juli kan memang
ada ketidakjelasan, artinya memang ada keraguan-raguan sebenarnya dari Ineos. Hanya saja kalau gue melihat secara ringan amatiran, mereka sudah membuat satu kesalahan nih dengan memperpanjang situasi ataupun memperpanjang Erik ten Hag ya di musim panas kemarin, yang berbuntut ya mereka harus memberikan kompensasi lebih tinggi ya kan. Dan masa persiapan juga, kalau seandainya nih berandai-andai sedikit Ruben Amorim didatangkan musim panas kemarin, dia sudah bisa memulai persiapan di pre-season dengan skema yang baru ya dan hal-hal lainnya, menurut gue akan lebih ideal ya dibandingkan dengan dia datang di tengah musim seperti ini. Tapi itu sudah terjadi. Mungkin juga hal tersebut terjadi juga karena memang seperti disebutkan tadi ya oleh Henry Winter, bahwa pentolan-pentolan dari manajemen Manchester United ini baru bekerja di tengah Juli. Maka dari situ gue simpulkan ya Erik ten Hag ini bukan orangnya Omar Berada, bukan orangnya Dan Ashworth dan lain-lain. Mungkin Jason Wilcox yang bekerja lebih dulu ya kan, tapi bagaimana pembuat keputusan ini ada pada Dan Ashworth, terutama dari sisi operasional sepak bola. Ruben Amorim adalah orangnya mereka ya, orangnya Ineos ini. Dan apakah dia akan mendapatkan dukungan sesuai dengan yang dia inginkan? Nampaknya nggak demikian, tidak seperti itu, karena ada hal-hal yang lebih sempit yang dilakukan oleh ataupun wewenangnya ya, yang akan dilakukan juga oleh Ruben Amorim di Manchester United. Artinya dia akan lebih banyak ini menyiapkan tim, menyiapkan permainan dan segalanya ya yang berkaitan dengan penampilan di atas lapangan dan terutama hasil dari Manchester United nanti di setiap pertandingannya dengan apa yang disiapkan oleh manajemen Manchester United, pemain, fasilitas dan lain-lain. Cuman penting sinergi itu tetap harus ada menurut gua ya. Orang-orang yang seperti kayak Dan Ashworth, dia sudah memiliki kompetensi ya. Lalu Jason Wilcox pun juga demikian. Dimana gue harapkan hubungan ini bisa terjalin juga dengan bagus. Jangan lupa Ruben Amorim di Sporting fantastis, luar biasa. Dia juga punya sinergi yang bagus dengan Hugo Viana ya kan? Dan kalau gue tarik ke belakang, bagaimana Erik ten Hag dengan Mark Overmars pun juga seperti itu di Ajax. Dan ini sering sekali berkaitan ya antara manajemen dan juga tim kepelatihan memiliki sinergi yang bagus. Sering sekali kesuksesan itu juga ditentukan oleh hal tersebut, karena ada timbal balik lah kurang lebih ya, hubungan yang diharapkan bisa terjalin juga dengan solid. Tanpa itu menurut gue nggak bisa, dan kali ini peluang tersebut lebih besar. Kenapa? Karena ya Dan Ashworth yang menginginkan Ruben Amorim, sementara situasi dengan Erik ten Hag ini kan ya seperti gue katakan ya, penuh dengan ketidakpastian dan berujung dengan kesalahan. Dan semoga Ruben Amorim ini tidak seperti itu. Semoga Manchester United ya, khususnya Ruben Amorim, gue harapkan semoga dia sukses. Semoga dia bisa melampaui musim ketiga. Kenapa? Ketika itu yang terjadi, maka Manchester United ini berada pada situasi yang lebih bagus lagi ya. Dan support serta kesabaran menurut gue dibutuhkan untuk bisa menghantarkan kurang lebih Ruben Amorim ini kepada kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Gua percaya pada hal tersebut. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, membahas terkait dengan apa tadi yang dikatakan oleh Henry Winter. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.